Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita agar kami mencari hikmat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Kita Harus Mencari Hikmat. Ayat tema terdapat di dalam Amsal 3 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas." Karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar, sebagaimana yang telah kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Adam dan Hawa menerima pengetahuan melalui hubungan yang langsung dengan Allah, dan mereka belajar tentang Dia melalui hasil karyanya. Semua benda ciptaan dalam bentuk aslinya merupakan ungkapan pikiran Allah. Bagi Adam dan Hawa, alam ini penuh dengan hikmat ilahi. Tetapi oleh pelanggaran, manusia berhenti dari belajar tentang Allah melalui hubungan langsung dan selanjutnya melalui hasil karyanya. Bumi yang rusak dan cemar oleh dosa hanya samar-samar memantulkan kemuliaan Halik. Syukurlah karena pelajaran-pelajaran utama tidak terhapus. Di atas setiap halaman buku besar hasil ciptaannya, tulisan tangannya masih dapat ditelusuri. Alam masih tetap berbicara mengenai penciptanya. Namun ungkapan-ungkapan ini baru sebagian saja dan tidak sempurna. Dan di dalam keadaan kita yang berdosa, dengan kekuatan yang lemah dan pandangan yang terbatas, kita tidak sanggup menafsir dengan tepat. Kita memerlukan penyataan yang lebih lengkap tentang dirinya yang diberikan Allah dalam firman-Nya yang tertulis. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus. Sebagaimana itu semuanya dinyatakan di dalam firman yang kudus. Gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang, hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam dan pernyataan. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran akan menjadi luas dan kuat. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, karena Allah adalah sumber semua pengetahuan yang benar, sebagaimana yang kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Jadi, tujuan pertama pendidikan adalah untuk mengungkapkan Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Roh Nubuat menjawab dalam Membina Keluarga Sehat halaman 371 paragraf 2. Suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan.
Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan oleh renungan hari ini bahwa tujuan pertama pendidikan adalah untuk mengungkapkan Allah. Sebab pengetahuan akan Allah itu adalah dasar dari semua pendidikan yang benar. Kembali, siapakah Dia, Allah yang dimaksudkan? Kutipan ini diambil dari tulisan Roh Nubuat dalam buku Membina Keluarga Sehat atau The Ministry of Healing bab 35. Masih dalam bab yang sama, Roh Nubuat menjelaskan, Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2 berbunyi, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan memang demikianlah yang sudah kita pelajari sejak tanggal 1 Januari hingga sekarang, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Allah Bapa. Karenanya saat dikatakan kita harus mencari hikmat, maka itu artinya kita mencari hikmat Allah Bapa. Sebab memang Allah adalah sumber hikmat. The Review and Herald Januari 21 tahun 1902 paragraf 9 berkata, Allah adalah sumber hikmat, dari Dia kita harus menerima perbekalan kita. Karenanya saat dikatakan kita harus mencari hikmat, kepada siapa kita datang? Kepada Allah yang adalah Bapa, sebab Dialah sumber hikmat. Nah, oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah Bapa. Lalu bagaimana kita dapat menerima hikmat yang dari Bapa? Melalui anaknya tentunya. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 24 yang berbunyi, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Rasul Paulus berkata bahwa Kristus adalah hikmat Allah. Tentang hikmat Allah, Roh Nubuat menjelaskan dalam Special Testimonies on Education halaman 6 paragraf 1. Dikatakan, setiap kalimat yang Dia ucapkan berasal dari Allah. Dia adalah firman dan hikmat Allah, dan Dia selalu menyajikan kebenaran dengan otoritas Allah. Kutipan ini berbicara tentang anak Allah, yaitu saat Dia menyampaikan khotbah di atas bukit. Setiap kalimat yang Yesus sampaikan dalam khotbah di atas bukit tersebut berasal dari Bapanya. Itu sebabnya Yesus disebut firman Allah, karena setiap perkataan yang Yesus sampaikan bukan dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Bapanya yang adalah Allah. Yohanes 12 ayat 49 berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Inilah salah satu dasar mengapa Yesus disebut firman Allah, sebab firman yang Yesus sampaikan berasal dari Bapanya yang adalah Allah. Kemudian kutipan tadi berkata bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Dikatakan dalam kutipan ini, Dia adalah firman dan hikmat Allah. Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Karenanya hikmat Allah menjadi bagian anaknya. Alamiah Bapa dan anak sama. Namun sumbernya adalah Bapa. Itu sebabnya Yesus disebut anak Allah, firman Allah, dan hikmat Allah. Semua mengacu kepada Allah, sebab memang Bapalah sumber besar dari segalanya. Dan segala berkat serta kebajikan mengalir dari Bapa kepada kita semua melalui anaknya. Roh Nubuat menjelaskan tentang hikmat dalam suratnya nomor 93 tahun 1897 paragraf 7 berbunyi, ketika kita menjaga Kristus selalu di depan kita, ketika kita menetapkan hati kita untuk menjadi seperti sahabat kita, Yesus Kristus, yang telah memilih kita dan menyebut kita sahabat-sahabatnya, ketika kita merenungkan karakternya, kita akan begitu mengasihi Dia sehingga kita akan menempatkan diri kita sendiri di mana kita dapat diperintah
dan diajar oleh Dia yang adalah hikmat itu sendiri. Dia adalah pengudusan dan kebenaran kita. Bapa adalah hikmat, karenanya anaknya juga adalah hikmat. Itu sebabnya saat kita mencari hikmat, datanglah kepada Yesus yang adalah hikmat Allah, dan dirinya adalah hikmat itu sendiri. Maka kita akan menemukan hikmat. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang Allah Bapa dan anaknya. Bapa adalah hikmat, maka anak yang Dia peranakan adalah hikmat juga tentunya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 42 paragraf 2, berkata, untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus, sebagaimana itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus. Kita sudah tahu siapa Kristus Sang Penebus. Dia adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Tetapi, siapakah Allah yang disebut Sang Pencipta tersebut? Mari kita lihat jawabnya. Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 284 paragraf 3. Dikatakan, orang-orang Israel berdiri terpesona, pucat, cemas, dan hampir kehabisan napas karena takjub. Sementara Elia berseru kepada Yehova, Pencipta langit dan bumi. Sang Pencipta itu adalah Yehova, dan sebagaimana yang kita sudah pelajari dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Yehova itu adalah Allah Bapa. Karenanya jelas, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah Bapa, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus. Sebab Bapa adalah hikmat, demikian juga dengan anaknya yang adalah hikmat. Kita mendekat kepada Allah Bapa untuk mendapat hikmat melalui anaknya. Maka Allah Bapa karuniakan hikmat melalui anaknya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mendapat hikmat? Alkitab menjawab dalam Amsal 8 ayat 35 dan 36 berkata, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Amsal 8 berbicara tentang hikmat, dan aku dalam ayat ini adalah sang hikmat. Siapakah hikmat itu? Paulus tadi berkata bahwa hikmat adalah Kristus, sebab Kristus adalah hikmat Allah. Karenanya Amsal 8 ini berbicara tentang Kristus. Nah, hikmat berkata, siapa mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup, dan Allah Bapa yaitu Yehova berkenan kepada dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan hikmat mencintai maut, artinya tidak punya hidup. Hal ini persis dengan kesaksian Bapa tentang anaknya dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amsal 8 ayat 35 dan 36 adalah selaras dengan 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Sebab hikmat itu adalah Yesus Kristus. Siapa mendapatkan Yesus, memiliki hidup, dan siapa tidak mendapatkan Yesus, tidak memiliki hidup, atau mencintai maut. Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, kita mencari hikmat dan mendapatkannya, yaitu mendapatkan atau memiliki Yesus. Sebab dengan memiliki Yesus, kita memiliki hidup. Sebab Yesus itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih pelajaran nasihat tentang hikmat. Penting bagi kami untuk mencari hikmat, sebab dialah Yesus. Dan bila mana kami mendapatkan hikmat, yaitu mendapatkan Yesus, kami memiliki hidup, yaitu hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami masing-masing memiliki Yesus. Dan bila mana Kristus dalam kami, itulah pengharapan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.